nomor satu. Yang kedua kan hampir rata-rata nih orang pintar sebenarnya pelit loh. Waduh, iya Iya, bener nggak? bener sih Pak. Bener Waktu itu kan? saya juga pernah. PJJ ini sebenarnya sentilan. Ini saya akuin 100%. Sentilan buat guru, sentilan buat anak murid, sentilan buat orang tua. Kenapa bisa gitu Pak? Iya, karena kita cek 1, 2. Halo, Rifka. Alvira Budiarti. Halo semua. Kamu alumni Poncol tahun 90 ya? Oh, kejauhan Pak. Kejauhan. Saya alumni Poncol tahun 2017. 2017. Iya. Oke, berarti udah sekitaran 4 tahun yang lalu ya? Iya. Iya, 4 tahun yang lalu ya. Oke. Nih, the best nih. Aduh, jangan gitu dong. Jomblo juga ya? Aduh, itu ya. jangan dong, itu rahasia. Iya, jadi kalau misalkan ada yang mau nomor HP ada di bawah. Aduh, di bawah mana nih? Di bawah mana nih? Kebetulan Rifka ini dia pekerja juga dan dia kuliah juga. Kamu kuliah di mana? PR? Enggak, saya kuliah di Institut Setiami, jurusannya baru PR. Jurusannya baru PR. Ih, gila PR ya. Ya udah kalau gitu berarti kamu jadi hostnya aja, saya jadi bintang tamunya aja. Waduh, saya bingung nih Pak. Kita tukeran tempat dulu deh. Aduh, jangan dong Pak. Aduh, serius. Serius Bapak. Terus saya nanya apa nih? Bebas. Enggak ya? Oke. Ya. Yuk. Yaudah, sekarang saya yang interview Bapak ya. Iya. Bapak udah berapa lama di Poncol ini? Saya di Poncol baru 2 tahun Bu ya. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Berarti setelah saya keluar Bapak mungkin masuk ya Pak? Iya benar, jadi kita nggak ketemu. Iya benar. Terus Bapak itu ngajar apa sih Pak? Saya ini ngajar lebih ke IT sama entertainment sih. Jadi lebih ke broadcast sama ya pokoknya desain juga gitu. Wah gila, hebat banget guru Poncol ini. Iya. Wah, Bapak, oh ya ngomong-ngomong Bapak udah punya istri belum nih Pak? Saya istri 1. Alhamdulillah ya Pak, 1. Jangan banyak Pak. Tapi anak 3. Oh, cewek cowok Pak? Anak saya cewek, yang pertama cewek, yang kedua cowok, yang ketiga cewek. Waduh. Iya. Selang-seling ya Pak. Iya. Pokoknya kayaknya lebih seruan dia ya. Dan gitu lebih ya. banyak ngomong ya. Aduh, bingung juga nih mau ngomong apa, grogi. Justru malah gue yang grogi gitu. Iya. Terus udah berapa lama juga nih Bapak gimana Pak? Dikat ya? Nggak apa-apa, terus lah ya, jangan dikat. Lanjut. Ini obrolan santai. Obrolan saya. Lanjut. Saya bingung sama, Iya. saya juga belum nyiapin bahan buat ngobrol nih sama Bapak juga gitu kan. Berarti Bapak produktifnya itu ngajar MM, multimedia, sama RPL ya, itu ya. Lebih ke situ. Untuk anak-anaknya gimana nih Pak kira-kira nih Pak? Ini saya mau cerita ya. Jadi aduh, ini seru nih kayaknya, seru. Jadi kita harus siap mental juga buat ngajar di SMK Poncol itu, kita harus siap mental juga. Waduh. Dalam arti kalau mental ya udah pasti ya. Kita sebagai laki-laki berani lah gitu. Yeah. Cuman mental sabar, mental menghadapi anak. Ya bahkan lebih ke attitude, bahkan lebih ke malas. Jadi kita harus bikin sesuatu apa biar dia nggak malas. Bahkan kita sampai berkali-kali dibohongin sama anak murid. Wah, dibohongin apa tuh Pak kira-kira? Jadi kita ada anak murid kita, dia dulu alasan, Pak mohon maaf saya izin saudara saya meninggal. Nah ternyata pas saya telusurin, oh ya udah hati-hati ya ini segala macem. Salam buat keluarga kamu turut duka cita. Kita kan sampai show-nya itu kan. Iya. Ya hampir mau kita kunjungin. Nah, tahu-taunya orang lain yang dianggap saudara. Waduh, bisa gitu ya, Pak? Wah, gimana tuh sekarang tuh orangnya tuh? Iya. Kan untungnya saya nggak darah tinggi ya. Tapi kalau darah tinggi nih bahaya, Pak, bahaya. Jangan. Gak jadi ngajar lagi nih, Pak, di Poncol. Aduh, gak seru lagi dong, Pak. Intinya sih plan kita sama tim ini sama teman-teman guru-guru SMK Poncol lah. Yang paling terpenting lagi kan kita harus ada perubahan lah ya. Iya. Karena emang makanya kita harus naikin skill dan di dunia entertainment. Bisa dari YouTube. Karena kan itu buat ningkatin produk knowledge kita. Yes, benar banget. Iya, jadi kita biasa maaf nih, ada guru A, dia benar-benar awam tentang entertainment kan. Bahkan mau di videoin dia kadang, apa jangan saya lah Pak. Saya malu Pak, hihi. Baru mulai, oke, take action. Hihi, jangan Pak, ntar dulu Pak.
Ada yang sampai ya, begitu. itu persis kayak saya waktu dulu pertama kali kalau misalnya ini Pak. Iya. Bahkan sampai 3 kali roll ya kita siap aja dong mau 5 kali take 10 kali take namanya kita sebagai kameramen atau direct ya kita harus terima karena kita udah milih dia talent kita. Jadi kita harus Iya. profesional di situ. Nggak masalah Bu, tenang aja Bu, mau 100 kali take saya tungguin Bu. Waduh, Iya. waduh, sabar banget itu Iya. Bapak. Terus gimana nih Pak, kesan Bapak waktu pertama kali masuk ke SMK Poncol ini? Nah, itu dia yang saya bilang agak sedikit temperamen sama darah tinggi ya. Dulu enggak sih. Jadi bahasanya ya kita harus sabar menghadapi anak dan anak di SMK Poncol ini bukan identik berarti mereka keras atau susah diatur. Tapi mereka ini pengarahannya kurang. Iya, Kurang jadi dari segi apa nih Pak? jadi kita dalam arti mungkin pengarahan dari didikan orang tua dan mohon maaf kan di SMK Poncol ini kan batasnya bukan sekolahan benefit atau sekolahan kelas atas. Ya. Tapi kita akan membuat SMK Poncol ini sekolahan benefit dan sekolahan kelas atas. Ya, itu harus Ya, untuk harus. semuanya Wajib. ya. Makanya kita tingkatin di dunia entertainment. Lo desain, lo ini segala macam, apalagi lo IT kan. Wah, iya betul banget itu Pak. Itu udah wajib. Kemudian ketika Bapak masuk ke Poncol gimana sih kesan Bapak juga terhadap rekan-rekan guru yang lain yang ada di SMK Poncol ini gitu? Gurunya sih baik-baik, ramah-ramah, mereka welcome sama kita. Bahkan ini saya ceritain beliau ya, Bapak Yayasan ya. Oke. Dan enaknya Bapak Yayasan itu ya bahasanya kita mau A mau B, beliau selalu support. Iya, itu nomor 1 dan nomor 2 jadi ngobrol sama dia bahasanya nih enak kayak ngobrol sama temen walaupun beliau pimpinan. Iya kan, jadi Friendly ngobrol banget lah Bapak itu. 100%. Iya, benar-benar. Jarang dong seorang kepala sekolah dan yayasan dimanapun dan mereka bisa nganggap kita sebagai teman. Ya apalagi kalau kita berusaha kerja baik, kerja benar dan kerja giat kan intinya seperti itu. Apapun di ACC sama Bapak. Sip lah Bapak. Alhamdulillah. Ini kayaknya emang hostnya cocokan kamu deh. Jangan nanti. Besok saya resign dari podcast ya. Aduh, jangan dong Pak. Aduh, saya masih baru, masih awam banget nih. PR ya. Iya, PR saya. Oke. Terus gimana nih? Kan pasti di Poncol ini banyak banget anak-anak yang unik sama yang aneh itu tuh. Itu gimana tuh kesan Bapak? Itu saya akhirnya beranggapan lucu. Ya. Tapi di balik unik dan aneh ini ternyata ada anak yang super smart sebenarnya. Ya begitu dia kita praktekkan, bayangin. Yang lain prakteknya 2 jam, dia praktek setengah jam kelar. Desain ya, setengah jam kelar. Bahkan dia sambil main game. Wow, hebat kan banget ya. IQ-nya emang udah seharusnya diasah. Mungkin dia nggak ngasah ya IQ-nya itu. IQ-nya nggak diasah. Kita sih nyikapinnya fun aja, jadi enjoy. Dan yang pertama lagi sebenarnya kita sebagai guru ini nge-refresh. Jadi kita kan ada kerjaan di luar, ada urusan di rumah, jadi begitu stres segala macam, nah kita kesini terus stres kita hilang. Waduh. Iya, jadi kerjaan kita nothing tulus lah. Bener. Jadi berkah juga. Nggak ada pamrih sedikit pun ya ibarat katanya. Iya benar, itu nomor 1. Ya rezeki. Soalnya prinsip saya itu dari dulu dan beberapa teman-teman guru di sini, kita ngajar nih, kita ngajar sekolah dalam arti begitu mereka lulus, mereka sukses, mama saya ini udah meninggal nih, almarhum lah ya. Berarti kan ilmu kita masih ada. Iya kan? Bahkan dia turunin lagi ke anaknya, kalau dia sukses berarti kan emang ilmu yang pernah kita terapin itu masih ada dan pahala kita masih berjalan. Itulah berkahnya. Makanya terserah deh anak-anak mau belajar A B C D segala macam, bahkan di luar jam pelajaran, ayo lo mau belajar apa? Tinggal kita dorong. Bahkan sekarang media online YouTube segala macam kan tutorial segala macam banyak. Iya. Asal sih gini ya Pak, kadang kan ada banyak anak ya yang nyalah gunain waktu gitu. Dalam arti dia bilangnya mau pergi ke sekolah tapi ternyata malah main kemana-mana. Itu gimana tuh Pak? Bapak pernah ada nggak sih orang tua yang langsung gitu ngomong seperti itu ke Bapak gitu? Ada sih, itu masalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita pun juga dulu males dan bahkan kita bodoh. Jujur saya orang bodoh dulu. Ya bahkan nilai pun juga ya ketolong banget karena kita rajin aktif di HOSIS. Ya kan, kita aktif di kegiatan ekstrakurikuler yang lain gitu.
Tapi itu yang saya bilang karena kita pernah ngerasain sekolah, jadi tipikal anak ini beda-beda. Tinggal kita alihkan aja. Nah, kebetulan kalau masalah kayak gitu kan kita tinggal serahin ke guru BP. Iya. Iya, tinggal dipanggil, terserah mau Bunda Tipu atau Bunda Yudi. Aduh, Iya, gimana nih? kamu Gimana tahu nih ya? yang diajar sama Bunda Tibu sama Bunda Yudi ya? Tapi Iya. di zaman saya sih waktu itu ya Ah, belum zaman pernah kamu? diajarin sama Bunda Tipu. Apalagi Bunda Yudi itu pokoknya masih ada Bunda Tipu aja sih Masih ada Bunda sebenarnya. Tipu ya? Oke. Masih kayak cuman ngontrol-ngontrol kelas Iya. gitu kan. Itu tuh guru yang paling menurut saya ya berwibawa juga karena itu tuh disegani sama semua siswa-siswa yang ada di Iya, Poncol bener. ini gitu Bener banget, kan. bener banget. Bahkan beliau pun juga pas anak-anak yang lulus mereka nyesel. Iya. Walaupun dulu diomel-omelin kayak kemarin jauh-jauh ke Cikarang datang ke sini nih, Iya. suruh Bunda Tipu. Lo kan dulu kan takut sama Bunda Tipu. Lo diomel-omelin, dipanggil, diinin segala macam. Lo kenapa disuruh lo mau? Lo kan udah kerja ya, lo bebas dong. Iya. Kangennya dia Saking diomelin. kangennya, iya. Sebenarnya. Bisa jadi. Ya Bisa jadi. bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kayak ada penyesalan tersendiri di Iya, dalam dirinya. tapi emang mereka anak-anak tersebut emang mereka akuin pas lulus tuh bukan mental lagi. Tahu diri kan, dunia Iya. kerja tuh beratnya. Parah banget. Persaingan, ini segala macam. Kalau kita nggak mengedepankan diri dan berusaha lebih baik dalam pembelajaran sekolah segala macam, ya otomatis kan kita ketinggalan sama anak yang lain. Iya, udah pasti itu mah. Iya, maksud iya kayak maaf kan kayak lulusan TKR. Ya. Kayak lulusan TKR. Maksud iya sih lu lulus, lu cuman kerja di bengkel, lu ngotak-ngatik, syukur kalau lu bisa. Iya. Kalau lo nggak bisa, maksud iya lu mau main oli doang. Duh, kasihan banget itu mah, Pak. Kasihan banget kan. Harus sekarang ada jenjang-jenjangnya juga. Nah, di TKR ini kan bahkan begitu lulus kan ada desain juga. Iya. Iya, ada lu mau bikin custom mobil, custom motor, desain ini segala macam. Nah, kayak gitu kan yang gajinya gede sebenarnya. Asal mereka juga bisa ngasah kemampuannya mereka. 100%. Kadang itu orang itu yang pinter itu malah males. Itu kenapa ya, Pak? Iya, biasanya mungkin karena emang udah terkadang nih gue cukup lah gitu. Gue ngerti kok. Kadang maaf terlalu ngeremehin. Iya. Nomor satu. Yang kedua kan hampir rata-rata nih orang pinter sebenarnya pelit loh. Waduh, iya. Iya, bener sih, Pak. Bener Waktu kan? itu saya juga pernah. Kita mau nyontek nggak dikasih? Nah, betul itu poin paling pertama sih, Pak, sebenarnya. Tapi ketika mereka membutuhkan gitu tuh kayaknya saya punya rasa sendiri, lo aja tadi nggak mau ngasih contekan gue gitu kan. Jadi kayak dendam gitu kan. Nggak masalah, kita mesti belajar dari orang seperti itu juga. Yang pinter biarlah pinter dengan sendirinya dan lo mau belajar apa lo udah silakan, tinggal kita upin yang kurang ini sebenarnya. Itu PR kita. Jadi kita motivasi. Yang pinter kan udah. Ini udah satu pinter ya udah lo terserah lo mau pelit nilai segala macam ya nggak apa-apa, bagus dong. Iya kan? Jangan lo kasih contekan, kalau mau lo belajar. Iya. Sebenarnya gitu. Ya, asal jangan pinter yang lain. Dukun aja pinter. Iya benar. Tapi dia nggak kaya-kaya. Itu kenapa tuh, Pak? Ya, banyak gitu ya, Pak. Banyak. Ingin mengkayakan orang, diri sendiri nggak kaya gitu kan. Itu dia. Oke, Pak, lanjut lagi masalah tentang PJJ ini. Oke. Ketika pandemi seperti ini kan otomatis semua itu rata-rata PJJ. Bapak bosen nggak sih, Pak, PJJ itu, Pak? Iya, pelajaran jarak jauh ya. Emang lebih enak sebenarnya face to face atau offline mereka datang sekolah atau KBM aktif. Jadi kegiatan belajar mengajar aktif. Jadi PJJ ini sebenarnya sentilan. Ini saya akuin 100%. Sentilan buat guru, sentilan buat anak murid, sentilan buat orang tua. Kenapa bisa gitu, Pak? Iya, karena kita ambil positifnya ya, bukan negatif ya. Ini dari pikiran saya positif. Guru-guru yang awam tentang media ataupun IT ataupun HP ataupun lo bikin PowerPoint, Excel segala macem, lo mau nggak mau lo harus belajar. Karena ini udah PJJ dan ini fase corona. Iya kan? Mau nggak mau lo harus nge-push. Teknologi udah ketinggalan jauh sama luar negeri. Selisih 10 tahun. Wah, itu sih parah banget. Indonesia tuh ketinggalan banget lah ya. Banget. Kalau misalkan kita nggak nge-push diri kita untuk seperti itu bisa. Bahkan di depan laptop. Saya dulu di laptop nih biasa, tapi begitu udah saya PowerPoint, saya edit oke lah gitu. Pas begitu udah PowerPoint ini segala macam, kadang harus nilai satu-satu. Capek banget gitu ya, Pak. Kurang ini. Jadi nilainya itu harus
matanya harus ini, tapi lama-lama saya terbiasa. Saya minum vitamin ini segala macam, saya oh ya udah terbiasa. Bahkan, eee, sebenarnya bisnis itu untuk anak murid lulus, desain segala macam, lu tinggal duduk di rumah, lu bisa main bisnis. Bener Iya, banget lu itu, mau Pak. minta desain, desain logo ini segala macem, lu jual ke ini segala macem, bahkan ada temen kita nih, dia jual desain sampai ke luar negeri. Wah, hebat banget Iya, itu mah. ya kayak desain-desain ini aja nih, SMK Poncol ini segala Mmm, iya macem, iya. itu udah sampai orang luar negeri yang beli, desain seperti itu, belum desain logo perusahaan kan. Iya, bener banget. Iya, dan Itu paling mahal sih logo perusahaan. iya benar. Apalagi kalau perusahaannya naik daun, waduh. Iya benar, dan itu kerja di rumah gitu loh, Iya, santai, lo mau ngopi, lo mau ngerokok juga silakan. Nah yang mmm, kedua, untuk murid. Murid itu lebih awam lagi tentang media, HP-nya sendiri aja mereka nggak tahu aplikasinya. iya, mereka tuh pada seneng main game, Pak, sebenarnya. Iya 100%, 100%. Terus kayak harus pakai Google Classroom, iya kan. Iya Ini dia harus ngecek ini segala macam, mau nggak mau lo harus aktif. iya, itu Dan dia. untuk orang tua nih ya, untuk orang tua positifnya, ya lu biar tahu anak lo, nih anak lo, lu harus Mmm, tahu jangan cuman, ya udah lu yang penting sekolah lu gue bayar udah, cuman lu nggak mmm, monitoring anak lo gitu loh. iya. Itu yang lebih bahaya. Takutnya mereka menyalahgunakan handphone yang udah dikasih sama orang Iya tuanya itu. bener, biasain orang tua itu harus tetap monitoring karena masa sekolah, dan itu Mmm, masih ada tanggung jawab orang tua. iya, Dan udah begitu pasti lulus itu. iya, dan begitu lulus sukses, ya udah, berarti kan orang tua tinggal metik hasilnya aja. Iya kan, kayak Iya, misalkan nilainya ini segala macam, "Kok nilai lu hancur banget sih? Gini gini segala macam, ayo dong belajar lagi gini gini gini," kayak gitu-gitu kan iya, bagus. Kadang kan mhm. nilainya jelek ini segala macam, oh ya udah, ada loh tipikal orang tua Oh, kayak gitu loh. itu kok bisa gitu? Maksudnya punya pemikiran seperti itu ya? Iya, mungkin mungkin para orang tua ini mereka sibuk kerja, iya Mmm, kan, karena kan kerjaan juga, mediasinya berat juga, nggak berat juga sih sebenarnya tergantung pola pikir kita. Banyak mmm, positif atau negatif, yang bikin kita capek sakit kan sebenarnya negatif. iya bener banget, Bener Pak. banget kan, apalagi kalau kita kerjaan kita disikut. Waduh, Iya, ya kayak udah sering iya, banget itu Mas ikut-menyikut kayak di ya, dunia Pak? otomotif lah Kak Rifka, Iya iya kan di kerjaan disikut A, disikut B, iya, belum bener sama banget. bos ada salah dikit ini segala macem. Wah, Iya, yang ada kita stres kan, tapi alhamdulillah bos saya kalau marah diem. kalau marah diem ya? Oh Kalau iya marah iya. diem. Jadi saya Jadi agak sedikit aman, cuman kalau lagi diemnya dia, saya juga mikir, "Saya salah apa ya?" Gitu kan. oh iya iya benar benar, jadi kita yang merasa bersalah, Iya, bener bener. kenapa ya, nggak perlu harus dimaki-maki di rumah. Anak-anak pun juga saya seperti itu. Mmm, Anak-anak kalau misalkan emang semua sama saya A, B, C nggak suka pasti saya diemin. Oh ya mmm. udah, Oh, oh iya deh. oke gitu, ya gitu, ya. Iya. Tapi akhirnya mereka ngerti. Itu aja sih paling. Oke, Pak, selama PJJ juga ada nggak sih yang komplain-komplain gitu ke Bapak? Kayak kayak misalnya, "Pak, anak saya jadi sering main handphone nih, Pak, gara-gara PJJ ini," gitu. "Anak saya Ada jadi sering bla 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 segala macem," ada gitu. ada Banyak? yang komplain, ada anak pula yang sampai dia lagi ngerjain PJJ kan dia bisa tiduran, segala macem, Iya. sampai dibilang sama orang tuanya main HP. Iya, itu sih. Siapa itu? Iya, padahal dia lagi ngerjain, ya Cindy ya? Iya, padahal dia lagi ngerjain PJJ, Iya. sama orang tuanya diomelin, "Main HP mulu ini segala macem, nyapu ini kok," gitulah. Iya. Iya. Eee, kalau untuk di mata siswa-siswa Bapak itu, Bapak orang yang seperti apa sih? Mungkin kita boleh nih undang satu siswa Waduh, Bapak nih, gimana biar nih? biarkan mereka yang menilai lah. Aduh, kan Iya, kita juga biar bisa tahu nih, Bapak itu kinerja mengajarnya ini seperti apa ya iya, kan? biar Boleh mereka dong undang satu orang nih ke sini? janganlah, Oh jangan, jangan, oke oke. ya biar mereka yang menilai lah. Oke oke, Heeh, Pak. Eee, kan masalah penilaian ada di diri mereka sendiri, yang penting kita berusaha lebih baik, lebih bagus. iya, Ya karena, eee, ya sebagai guru ini dalam arti, ini saya camkan lagi ya buat teman-teman semua, kebetulan, eee, saya kenal sama seseorang dan dia mhm, emang sekolah di luar negeri di Australia, gitu loh. Jadi emang, pengajaran kita di Indonesia ini jujur beda banget, beda mmm, banget.
terkadang ada yang nggak pada tempatnya segala macam, tapi alhamdulillah emang Desa Muka Poncol ini benar-benar satu tujuan, satu Iya. motivasi dan ngajar benar-benar pada tempatnya. Iya. Kadang maaf ya, saya dulu banget nih pernah jadi guru. Pas begitu saya ngajar, ya udah gue yang penting ngajar aja tek, anak mau ini segala macam Bodo terserah. amat gitu ya. Bodo amat. Gue bodo amat ya. Iya. Iya kan? Bener-bener. Iya, bahasanya. Yang penting gue gajian, gue kerja udah. Tapi itu gue lakuin selama beberapa tahun, tapi gue capek. Ya bener banget, Pak. Capek. Karena Tapi terlalu saking cueknya ya saking kayaknya. cueknya. Tapi begitu kesini-sininya kita belajar pendekatan ke anak, memotivasi anak, menyemangati anak, bikin anak itu lebih bagus lagi dan lebih baik lagi, tuh kayaknya lega, tenang, ini nggak ada beban pikiran. Justru kan seorang guru yang sukses itu bukan bikin anak yang pintar jadi lebih pintar, tapi bikin anak yang nggak bisa apa-apa akhirnya dia jadi bisa, bikin anak yang nggak males, bikin anak yang males akhirnya jadi rajin. Iya. Itu guru the best. Ya, the best banget. Ya Kayak siapa mudah-mudahan tuh, saya Pak? bisa lah. Waduh, semoga ya. Amin. Itu tujuan. Kira-kira di sini ada nggak nih yang menurut Bapak the best banget kalau ngajar nih? Wah ada lah. Kalau di Ya, SMK Poncol ini ada kok. termotivasi nggak Ya Bapak untuk kayak menjadi Bunda Tipu ya, kayak Bunda Tipu saya sebut aja ya, saya Iya. sebut brand ya, nggak Iya. disponsorin sama Bunda Tipu. Oke. Ya kayak Bunda Tipu, Bunda Yudi, Iya. ya kan. Meskipun mereka agak tegas ke anak-anak ini segala macam, dan tegas galaknya bukan galak mukul, maksudnya Iya. cemen banget sih. Yang Iya. Tapi mereka dipanggil satu-satu segala macam. Dan itu anak-anak yang bermasalah, yang malas kayak PJJ. Iya. Ya akhirnya si anak itu jadi rajin. Ya seperti itu, jadi lebih aktif lagi. Karena begitu di luar kan, lu mau jadi apa? Bener-bener banget. Itu Emang ya pendekatan antara guru dan siswa itu penting banget gitu ya Pak. Jadi Iya. kita kayak bisa tahu sebenarnya ini anak punya masalah apa sih kok bisa sampai kayak seperti ini. Iya kan? benar, itu dia nomor 1. Makanya rumus sekarang kita ganti metode rumus kita sebagai guru, apalagi sebagai walas adalah walas ya. Walas kita ini bagus-bagus. Jadi mereka pendekatan. Tipikal anak yang malas, lu kenapa malas? Kadang kan ada masalah di rumah. Gitu. Ya Cuman kayak mereka nggak bisa ngungkapin gitu ya Pak. nggak bisa ngungkapin. Kadang ada yang dipanggil ini segala macam, mereka makin emosi, ternyata mereka punya problem di rumah. Iya. Iya, Bener-bener. ada punya problem di rumah, mereka stres, di rumah masalah, di sekolah dipermasalahin lagi, diomelin lagi, kan kita nggak seperti itu. Iya, kita lihat benar-benar nih anak tipikalnya, kok kenapa? Bahkan ada yang sampai nangis. Ada nih, ini saya ceritain jujur ya. Oke. Saya ceritain jujur, ada tuh TKR lah ya. Ini saya ceritain jujur. Si anak ini diajarin tegas sama guru A. Iya. Anak ini males-malesan, ditegasin terus dong sama guru. Guru A ini. Iya, guru A. Terus? Iya, saya sebut merek deh, ada Pak Ridwan lah beliau. Aduh. Iya. Ditegasin lagi, tiba-tiba si anak ini, apaan sih Pak, bawel banget loh. Lah, gimana Bu perasaannya? Itu saya kalau jadi saya mungkin saya suruh keluar dulu Pak. Itu anaknya kurus, kalau Pak Ridwan nonjok juga tuh anak udah melayang. udah nggak jadi tubuh lagi ya Pak. Ya udah akhirnya oh gitu. Ya udah. Akhirnya dipanggil sama Pak Ridwan ke dalam, berdua ngomong face to face. Saya masih di luar nih, saya ngeliatin aja, mantau. Pas begitu keluar anak itu nangis. Nangis sama Pak Ridwan, saya nggak tahu diapain. Ya ternyata anak itu punya problem di rumah. Ini segala macam, dan dia akhirnya minta maaf sama saya juga. Padahal saya bukan ngajar ya. Di sekeliling guru-guru itu ada beberapa guru. Iya, minta maaf ini segala macam. Ternyata dia punya problem di rumah. Jadi dia melampiaskannya itu di sekolah gitu ya. Karena Benar. Kurangnya perhatian orang tua sama dia gitu kan. 100%. Itu dia. Anak yang kurang perhatian orang tua itu semakin lama akan menjadi anak yang pemberontak. Bener nggak sih Pak? Iya benar. Kadang ada yang salah jalan, entah itu dia narkoba atau itu apalah dia. segala macam. Iya, ujung-ujungnya kan nyusahin orang tua juga. Udah pasti yang itu. Ada orang tua makin stres, makin darah tinggi, makin encok. Waduh. Bisa-bisa stroke orang tua, maaf kan. Iya. Semua kan tergantung gimana orang tuanya. Iya. Seperti itu. Itu aja sih paling sih. Nah, kayaknya cocok emang nih.
Jangan Ya udah gitu, Pak. besok di sini terus ya tiap hari ya. Aduh, jangan. Bapak nggak mau nanya sesuatu ke saya gitu Iya. kan? Oh iya. Aduh, tanya dong, Pak. Ah, Saya nungguin nih, ganti. Pak. Kalau gitu kita tukar tempat lagi deh. Oke deh, oke. Nggak apa-apa ya. Berapa menit? Belum ada ya setengah jam kita ngobrol. Ada. Oke. Nah, kalau di sini saya harus lebih gagah. Waduh, kok Kenapa? gitu ya? Jadi oke, jadi keren. Jadi emang cocok lah udah PR ya. Udah berapa semester? Semester 5. Semester 5. Iya. Oke, semester 5 berarti pembelajarannya lebih ke Kayak Intinya, kejuruannya. oke, S1 ya. S1. Oh. Kalau S3 saya batuk-batuk, Pak. Itu es bembeng, es krim. Oh, Iya. Berarti semester 5. Itu kok bisa kamu kuliah tapi kamu sambil kerja juga? Awalnya emang waktu saya sebelum kerja saya emang udah pengen kuliah duluan gitu kan. Cuman Oke. saya mikir untuk bisa menghidupi biaya kuliah saya otomatis saya harus bekerja gitu kan. Oh, Nah, jadi saya waktu itu cari kerja, akhirnya pas di tahun pertama ketika saya lulus sebenarnya saya ingin langsung masuk ke kuliah, cuman adalah trouble-troublenya diganti lagi ke tahun depan. Ya alhamdulillah tahun depan itu udah bisa kuliah. Dan bos saya yang sekarang ini kan karena Iya. waktu itu udah sama yang dia mengizinkan saya untuk kuliah gitu. Oh, Terkadang kan ada di mana bos yang memang nggak pengen banget gitulah karyawannya itu untuk kuliah ya Iya, biasanya. ada. Karena kan harus balance udah gitu Iya. ngeganggu kerjaan juga Iya, sih benar. sebenarnya. Soalnya kan kalau misalkan kuliah itu kan lebih detail lagi daripada sekolah. Iya, benar-benar. Iya. Bahasanya ini lebih terperinci juga. Kayak misalkan di SMK anak-anak itu dikasih A. Nah, pas begitu kuliah kan dikasih penjabaran A itu kenapa bisa terjadi A ini Iya, segala iya. macam. Wah, itu udah rumusnya udah. rumus matematika Wah, banget ya itu udah. payudang Apalagi apa S1. damir. Iya, kenapa bisa terjadi A? Kenapa bisa lahir A? Nah. Bertelur dulu apa beranak langsung kan? Ya aduh, udah pusing lah Udah pokoknya, udah pusing iya, duluan, ada kan. itu dia. Tapi enjoy aja lah ya. Enjoy aja. Hebat. Jadi kalau untuk Karifah ini pekerja juga, kuliah juga. Iya. Ya kalau misalkan emang ada yang mau deketin nih nomor HP-nya ada di bawah juga. Aduh, Atau ada Facebooknya? di bawah ada. Belum ada. Aduh, Facebooknya apa? Rifka apa? Rifka Alvira Budiari. Tapi saya jarang loh Pak main Facebook. Jarang ya. Cuman iseng aja kalau lihat Oke. gitu. Keren. Sip. Next kita podcast yang kedua deh. Aduh. Pokoknya memotivasi banget nih Kak Aduh, Rifka. jangan dong. Iya. masih ya cetek lah Pak ilmu saya ibaratnya. Enggak. Oh iya, kamu bisa nyanyi Korea ya? Ih, Pak, tapi saya mau Coba nyanyi, Pak. saya mau denger. Nyanyi apa nih Pak? Korea. Korea. Bebas. Mandarin aja lah Pak. Iya, yang penting jangan ada musik biar nggak ada copyright. Aduh, bener-bener ya. Coba. Dari ref aja nih Pak. Iya, boleh. Ya. Ntar dulu. Belum. Berarti kalau di musik itu yang coach itu roll action sama. Maksudnya? Kayak misalkan yang memulai Kalau mulai. roll action gitu. Ya saya nggak tahu sih Oke, Pak, udah, karena saya iya. nggak menjurus Iya, ke situ nggak banget. menjurus ya, Iya, oke. oke Kita lah. mulai 3 2 1 aja ya. Oke. Sip, kita ini aja lah. Aduh. Kita asal maaf ya. Iya. Yuk, kita mulai 3 2 1. 我想靠近你，一天天靠近你，一个一秒无表情，伪装冷静。Saya lupa ya Pak. Iya, Aduh, suaranya. jangan Pak. Suaranya Soalnya saya mau bukan penyanyi. Oke, tapi itu udah bagus banget loh kalau Oh. bisa Bapak bisa aja nih. Aduh. bisa nyanyi Korea juga. Inggris. Lagu siapa nih Pak? Bebas barat lagu barat. Aduh, saya bingung Pak kalau disuruh. Bapak suruh saya nyanyi aja deh lagu Coba apa gitu. bebas. Yang biasa kamu nyanyi aja nggak apa-apa. Banyak sih Pak. Oh, Lukas aja ya. Oke, Lukas boleh. Graham. Iya, Lukas. Are you ready? Are you ready? Are you ready now? Do you forgive me? Am I something you can talk about? I heard you moving on and now you gotta figure out. Well, I'm happy for you. Wih, gila. Aduh. Hebat. Serba bisa ya, multi talenta. Tuh udah saya promosiin. Aduh.
Jangan lupa ntar dipotong 20% kalau ada cowok yang nyangkut. Aduh, jangan dong. Kayak agensi. Oke, Aduh, sip. aduh. Itu aja cukup. Thank you banget Kak Ripka udah dateng. Oke, terima kasih juga nih Pak. Aduh, udah diundang. Iya, kita perlu support dan doanya untuk SMK Poncol, paling nggak doa. Iya, pasti. Iya, biar semakin lebih baik lagi dan lebih Iya. bagus lagi. Iya. Iya. Next podcast saya pengen bareng nih sama Bapak sama Bunda Tipu nih kira-kira. Gimana nih kira-kira nih? Itu rame, itu boleh. Ya, boleh ya. Tapi anak-anak kalau ada Bunda Tipu tuh ketar-ketir itu ya.